Kepadamu Tuhan ingin membawa segala keberadaan hidup kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin menyadari Tuhan pada pagi hari ini sebagai komitmen kami, sebagai bentuk tindakan kami datang beribadah karena kami ingin mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami. Bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Bahwa Engkau adalah Allah yang berotoritas. Bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau Allah yang mengendalikan dan seluruh mengatur dan mengontrol seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami datang Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, kami bersyukur. Kami ingin mengatakan bahwa segala pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin datang Tuhan menyadari pagi hari ini Tuhan, bahwa mungkin banyak hal yang kami rasakan membuat kami bersuka cita dalam kehidupan kami. Tetapi tak jarang juga banyak hal yang mengecewakan bahkan membuat kami berduka cita Tuhan. Tetapi kami ingin mengakui Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu berbicaralah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami ingin Kau berbicara Tuhan pakai hamba-Mu yang biasa dan sederhana ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan supaya tidak ada satupun Tuhan pesan yang ingin Engkau sampaikan dihalangi olehnya Tuhan. Supaya seluruh apa yang Engkau ingin katakan kepada jemaat-Mu seluruhnya dikatakan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami seorang murid Tuhan Yesus yang mau mendengar dan mau belajar Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Karena itu kuasailah ruangan ini, kuasailah pikiran kami, bahkan bertahtalah dalam hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata bersama saya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan. Shalom. Saya sangat bersuka cita, saya sangat antusias, saya sangat senang sekali pada hari ini bisa datang di GBI Jatinegara Timur ya Pak Gembala. Terima kasih atas kepercayaannya, boleh kenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersemangat, saya sangat antusias untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga Bapak Ibu juga bersemangat mendengarkan apa yang akan Tuhan katakan pada kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nah itu foto saya. Ini masih ramping Bapak Ibu, dari dulu ya segini ini badan saya Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan bukan karena rajin doa puasa Bapak Ibu. Ini karena hidup dalam tekanan batin Bapak Ibu. Nama saya Winardi Bapak Ibu, saya asli orang Jawa Bapak Ibu. Itu istri saya namanya Ibu Yowan Bapak Ibu. Istri saya asli orang Ambon. Saya orang Jawa, istri saya orang Ambon. Anak saya Jambon Bapak Ibu. Dan itu yang coklat, yang lidahnya terjulur itu anak angkat Bapak itu. Umurnya sudah 3 tahun. Saya datang ke sini nggak sendirian Bapak Ibu, bersama sahabat saya, wakil saya di persekutuan namanya Joni Bapak Ibu di belakang. Dia memang kelihatannya galak Bapak Ibu, tapi dia seperti durian, tajam luarnya tapi manis dalamnya Bapak Ibu. Dia baik hati sekali, dia sangat baik, sangat lembut hatinya. Saya melayani di GBI Basilea Menteng Bapak Ibu di Jalan Cimahi. Jadi saya di dalam tim penggembalaan di pastoral juga, saya sebagai pendeta dan hamba Tuhan di sana di bawah pimpinan Ibu Maya Montolalu Bapak Ibu, almarhum Pastor Lukas Tahir dahulunya sampai hari ini. Jadi selain itu Bapak Ibu, saya juga masih bekerja hari ini. Saya sebagai IT manager di sebuah perusahaan Bapak Ibu sampai hari ini. Jadi saya bekerja dan saya juga hamba Tuhan. Jadi apa Pak Winardi full timer? Bukan, saya full heart Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, saya juga memimpin sebuah persekutuan anak muda interdenominasi Bapak Ibu. Kira-kira saya dipanggil Tuhan umur tahun 1997. Tuhan sudah kasih passion kepada saya untuk menggembalakan anak muda. Belum dikasih kepercayaan anak-anak kecil, apalagi anak-anak tua Bapak Ibu. Masih belum gitu, masih anak-anak muda, tapi saya juga melayani di orang-orang tua juga. Dari tahun 97 saya merintis sebuah persekutuan yang awalnya sebenarnya bukan merintis karena kita kepingin doa bersama di tahun 2016. Akhirnya kita memuridkan ada 30 orang sampai akhirnya kita terakhir kemarin kita bikin
penjangkauan anak muda Bapak Ibu. Ini interdenominasi Bapak Ibu, dari semua gereja-gereja. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita pergi ke Malang, kita menjangkau anak-anak muda lebih dari berapa belas gereja itu ya. 120 orang anak muda Bapak Ibu. Jadi kami persekutuan hari ini kami tidak punya tempat, kami tidak punya alat musik, tetapi kami punya alat Allah yang hidup Bapak Ibu. Kami membuat kegerakan ini dan banyak orang diberkati, sampai ada hamba Tuhan yang datang awalnya cuma mengantarkan anaknya, sampai akhirnya ketagihan Bapak Ibu, sampai selesai nggak pulang-pulang. Karena kita tidak menawarkan sebuah event, kita tidak menawarkan sebuah acara atau sebuah performa panggung Bapak Ibu. Tetapi kita ingin mengatakan kepada anak muda hari-hari ini bahwa Yesus Kristus tetap hidup. Dia berkuasa, dia sanggup menyatakan dan dia hadir di tengah-tengah kita. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan dinyatakan Bapak Ibu. Setan-setan dikeluarkan, banyak mujizat terjadi. Dan itu terjadi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan, makanya Bapak Ibu harus semangat. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dan Bapak Ibu tahu kita menjangkau mereka semua dengan biaya free dan gratis Bapak Ibu. Tidak dipungut satu biaya sedikit pun. Dari mana dananya Pak Winardi? Dari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena Tuhan kita hidup. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu saja perkenalan saya hari ini. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya juga waktu kita tim dari Jakarta berangkat ke Malang. Masih tersisa satu kursi gitu. Saya langsung ingat Vilo waktu itu. John, kontak gitu, ajak gitu. Oh ternyata ada beberapa halangan yang gak memungkinkan. Ya sudah, nanti di Jakarta kita bikin lagi supaya gak hanya Vilo, nanti anak-anak udah di sini kita join bareng-bareng, rasakan dan lihat Tuhan kita hidup sampai hari ini. Itu saja perkenalan saya Bapak Ibu. Ada mau ditanyakan Pak Winardi ukuran baju atau ukuran sepatunya? Boleh gitu. Atau mau ngajak makan siang bareng nanti juga boleh. Itu saja Bapak Ibu ya. Perkenalannya sudah cukup. Karena itu kita langsung masuk ke tema yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Allah menuntun umatnya. Jadi sekali lagi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Allah menuntun umatnya. Bagaimana sih Allah menuntun kita? Bagaimana sih Allah menuntun kita sebagai orang Kristen Pak Winardi? Kadang-kadang kita bingung bagaimana caranya Allah memelihara kita. Bagaimana Allah menyertai kita. Kita kenal dan akrab dengan kata-kata Tuhan menyertaimu. Damai sejahtera bagimu, Tuhan menolong, Tuhan memelihara dan lain sebagainya. Tapi konkretnya itu seperti apa sebenarnya? Karena itu Bapak Ibu sebenarnya cara paling tepat bagaimana kita melihat, bagaimana tindakan dan contoh-contoh ketika Allah menuntun umatnya. Tidak lain adalah ketika kita mau belajar dan melihat kitab bilangan Bapak Ibu. Kitab bilangan dalam bahasa Inggrisnya disebut kitabnya Numbers Bapak Ibu, iya kan? Bilangan. Jadi jelas tentang angka-angka Bapak Ibu. Dengar kata-kata kita bilangan aja enggak enak, angka-angka alias matematika. Ada di sini yang waktu pelajaran suka matematika? Siapa di sini yang waktu pelajaran bolos matematika? Sudah gitu sulit, gurunya galak lagi. Waduh, tambah menjengkelkan alias sudah mau belajar pusing duluan. Tetapi saya harap hari ini karena kita akan membaca kitab bilangan, karena kita akan berdiskusi tentang kitab bilangan, Bapak Ibu jangan antipati duluan. Dan saya harap tidak ada yang bolos pulang karena takutnya belajar matematika hari ini. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, habis kitab bilangan, kitab apa Bapak Ibu? Nah jadi nanti kalau saya itu pun kalau diundang lagi Bapak Ibu, kita akan belajar kitab ulangan. Jadi hari ini bilangan, minggu depan kita ulang. Nah, karena itu siapkan selembar kertas, bolpen, nggak boleh contekan kanan kiri, selesai nggak selesai dikumpulkan. Itu SD Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih yang dipelajari dalam kitab bilangan? Versi bahasa Inggrisnya adalah Numbers Bapak Ibu, tetapi dalam versi bahasa Ibrani tidak dikatakan nomor Bapak Ibu, tetapi dalam bahasa Ibrani kitab bilangan disebut kitab Bemidbar. Artinya apa? Di padang gurun Bapak Ibu. Wes tambah enak Bapak Ibu. Sudah belajar matematika, terus khotbahnya padang gurun lagi. Pak Winardi mbok tentang yang rekreasi, yang apa pemandangan yang indah-indah. Sudah kitab-kitabnya kitab nomor-nomor, sudah gitu padang gurun lagi. Kata ini diambil dari mana Bapak Ibu? Bemidbar. Itu di bilangan 1 ayat yang 1 Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari Mesir.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi jangan buru-buru gelisah, jangan buru-buru antipati. Memang kayaknya nggak enak, angka-angka sudah gitu padang gurun. Tetapi justru kalau Bapak Ibu nanti belajar kitab Bilangan, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana kasih setia Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Bagaimana kasih setia Tuhan itu menuntun umatnya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu pertanyaannya yang mau kita bahas, PR-nya Bapak Ibu yang pertama nanti baca kitab Bilangan secara seluruhan. Karena kita nggak mungkin Bapak Ibu baca semuanya, kalau kita baca semuanya nanti kita bisa selesai jam 5 sore Bapak Ibu. Kitab Bilangan apa yang bisa kita pelajari? Kita mungkin bertanya bagaimana sih Pak Winardi supaya kita dapat hidup dalam tuntunan Tuhan. Melalui kitab Bilangan nanti yang akan Bapak Ibu baca, kita akan belajar satu hal yang paling sentral dan paling kokoh Bapak Ibu. Kita bisa berjalan dengan tuntunan Tuhan. Kita harus berjalan sepenuhnya dengan iman yang kokoh. Katakan sama sebelahnya, kamu harus berjalan dengan iman yang kokoh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kitab Bilangan ini jelas sekali menunjukkan prinsip bahwa tanpa iman, sekali lagi kitab Bilangan ini menunjukkan sebuah prinsip bahwa tanpa iman tidak mungkin orang Kristen itu berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Itu jelas sekali, tidak mungkin tanpa iman kita bisa berkenan kepada Allah. Kitab ini benar-benar menunjukkan bahwa Allah sangat menuntut umatnya supaya mereka itu beriman, percaya dengan tulus, percaya dengan kokoh, percaya dengan komplit dan seluruhnya Bapak Ibu, totalitas kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kita. Kitab ini juga menyatakan Bapak Ibu bahwa umat Israel itu kalau Bapak Ibu baca nanti mereka akan berjalan, masuk, keluar dan lain sebagainya itu hanya mereka bisa berjalan kalau apa? Kalau mereka itu percaya kepada Allah. Kalau mereka nggak percaya nggak bisa. Mempercayai janji mereka dituntut, bahkan mereka juga dituntut untuk bersandar kepada Allah sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai satu-satunya sumber hidup. Sebagai satu-satunya pengharapan mereka. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Loh, Pak Winardi memang sekeras itu kita Bilangan kalau kita baca. Allah benar-benar nuntut bahwa kita harus sepenuhnya punya iman yang kokoh. Iya Bapak Ibu, memang kalau pada waktu itu umat Israel gak punya iman yang kokoh, konsekuensinya apa Pak Winardi? Kita akan lihat beberapa contoh-contoh Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Allah begitu menuntut kepercayaan umat Israel. Termasuk dia menuntut kepercayaan kepada kita hari-hari ini. Kita akan melihat Bapak Ibu. Yang pertama coba lihat ini di Bilangan 11 Bapak Ibu. Ayat 1-3. Di sana kita bisa melihat contoh ketika umat Israel mulai bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka setelah mereka baru berangkat dari Gunung Sinai Bapak Ibu. Ketika mereka hanya bersungut-sungut saja, apa yang terjadi? Mereka dihukum dengan api Tuhan, merajalela di tengah-tengah mereka. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Di Bilangan 11 ayat 4-35. Ketika umat Israel bersungut-sungut karena begitu ingin makan daging. Ingat ceritanya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan langsung memukul mereka dengan tulah yang besar. Karena saking rakusnya mereka Bapak Ibu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Di Bilangan 12 ayat 1-16. Ketika Miriam dan Harun menentang Musa Bapak Ibu. Apa yang dikatakan? Tuhan langsung menghukum Miriam. Seketika itu juga dia terkena kusta. Maka tampaklah Miriam kena kusta. Sedikit gak percaya disikat langsung. Sedikit memberontak disikat langsung. Sedikit gak beriman dihukum langsung sama Tuhan. Wah galak ya. Gak sampai di situ Bapak Ibu. Bahkan di Bilangan 16 ayat 1-50. Bilangan 14 ayat 1-45. Ketika Israel secara keseluruhan bandel memberontak. Karena mereka nggak mau masuk ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan langsung menghukum satu angkatan itu. Nggak akan masuk tanah perjanjian. Nggak percaya sedikit loh Bapak Ibu. Hukumannya tuh nggak main-main. Tidak hanya di situ Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di Bilangan 16 ayat 1-50. Ketika Korah Bapak Ibu. Dan banyak orang Lewi tahu Korah, Bani Korah apa Bapak Ibu? Itu Pak Winardi. Bani yang suka cuci piring, bukan, itu Korah-Korah Bapak Ibu. Bani Korah dan banyak orang Lewi membangkang terhadap Musa. Tuhan langsung menghukum mereka sehingga bumi membuka mulutnya, gempa bumi, banyak orang ditelan. Sedikit gak percaya disikat sama Tuhan. Gak sampai di situ Bapak Ibu.
Di Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan 29. Ketika Musa didesak sampai hilang kesabarannya oleh umat Tuhan yang membangkang dan memberontak itu apa? Musa pun akhirnya turut-turut emosi. Apa yang terjadi? Gara-gara Musa gak percaya. Musa pun juga dihukum Tuhan tidak apa? Tidak masuk tanah perjanjian. Kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan. Jangankan jemaat Bapak Ibu. Musa aja gak percaya disikat sama Tuhan. Gak main-main Tuhan nuntut iman sama mereka. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Di Bilangan 25 Bapak Ibu ayat 1 sampai 18 kalau Bapak Ibu baca. Ketika Israel melakukan penyembahan kepada dewa Baal, Tuhan langsung memukul mereka sehingga semua orang yang sudah berpasangan dengan Baal Peor dibunuh. Hari itu 24.000 orang mati Bapak Ibu. Tuhan kita kejam atau penuh kasih? Benar. Fakta. Sadis banget bro. Galak sekali Tuhan kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu, sekalipun Allah membawa mereka melalui padang gurun, tetapi Tuhan itu dari awal gak pernah loh punya pikiran mau muter-muterin mereka 40 tahun itu gak pernah Bapak Ibu. Gara-gara semua pemberontakan yang kita baca tadi itu, akhirnya mereka 39 tahun harus berkeliling di padang gurun sampai apa? Sampai seluruh angkatan itu mati supaya digantikan dengan angkatan yang baru. Umat Israel diformat Bapak Ibu, bukan hanya komputer yang diformat. Tuhan kita penuh kasih atau kejam? Benar. Loh ini apa? Ini apa Bapak Ibu? Itulah sesungguhnya garis besar kitab Bilangan Bapak Ibu. Makanya kalau kita baca kitab Bilangan itu ada 2 pertanyaan besar Bapak Ibu. Apa? Yang pertama kita akan ngomong sama diri kita tentang umat Israel. Kok bisa ya mereka ya? Lihat tiang awan, tiang api, tiang listrik dan tiang-tiang yang lain. Kok bisa bandel gitu loh ya? Dikandani gak percaya-percaya. Itu yang percaya pertama. Kok bisa bandel ya? Kok tegar sekali ya? Tapi yang kedua kita juga punya pertanyaan tentang Tuhan. Kok Tuhan itu sadis banget dan kejam ya? Bener gak? Loh ini jujur fakta. Bener gak? Tuhan kita galak sekali loh. Jangan main-main Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menemukan solusinya membaca kitab Bilangan? Karena itu Bapak Ibu, jangan buru-buru untuk bingung Bapak Ibu. Kita harus lihat dulu duduk perkaranya. Supaya kita bisa mengerti. Saya akan kasih ilustrasi. Supaya Anda, saudara, Bapak Ibu dan saya bisa melihat Tuhan itu seperti apa. Suatu ketika Bapak Ibu, saya sama istri saya tuh senang banget Bapak Ibu kalau menghadiri pesta pernikahan gitu. Dia tuh senang, wah ada yang diarak, ada gaunnya gitu kan. Apalagi ketika pasangan suami istri itu ada diberkati sama Pak Gembala gitu kan. Diberkati, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka mengucapkan apa? Mereka mengucapkan janji nikah Bapak Ibu. Masih ingat janji nikahnya? Ayo. Masih ingat janji nikahnya Yohan, istri saya Yohan maksudnya. Aku menerima engkau sebagai satu-satunya istriku. Aku akan hidup bersamamu dalam suka dan duka, ya kan? Dalam senang dan sedih, dalam berkelimpahan dan kekurangan, dalam sehat sakit, dalam yang lain-lainnya semuanya. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai selama-lamanya. Kemarin di retreat kapal Bapak Ibu, kita disuruh ngucapin janji nikah lagi. Istri saya ditambahin di belakangnya. Yang nanti kalau aku meninggal duluan, jangan kamu kawin lagi. Wah saya disalib di depannya jemaat Bapak Ibu. Sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Wah, istri saya kalau lihat begitu tuh, wah Bapak Ibu pasti nangis terharu kan. Wah ada nangis, istri saya juga sering nangis terharu. Saya tanya, kenapa yang kamu nangis terharu? Dengan janji nikahnya ya? Bukan, kenapa? Itu loh sayang, kita beli gaun mahal-mahal, dipakai cuma 1 jam doang. Tetap faktor ekonomi nangisnya Bapak Ibu. Maklum perempuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa maksudnya? Ketika orang itu menikah Bapak Ibu, mereka berjanji untuk meninggalkan segala sesuatu. Untuk membangun kehidupan di masa depan.
Kemudian mereka berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan apapun keadaannya, baik atau buruk, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai apa? Sampai maut memisahkan Tuhan. Pendek kata, ketika orang berikrar dengan istrinya atau suaminya, apapun yang terjadi, I will never leave you. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Maksudnya apa Pak Winardi? Akhirnya kedua sejoli itu benar-benar mengerti akhirnya makna dari janji tersebut. Mereka menjalani pernikahan kehidupan dengan penuh tantangan. Mereka tahu apa artinya mempertahankan janji nikah. Justru apa? Ketika mereka melewati suka dan duka, benar gak Bapak Ibu? Saudara tidak akan tahu artinya janji nikah kalau saudara tidak mengerti apa itu rasanya suka dan duka. Justru disitulah janji nikah itu diuji. Paham? Maksudnya Mas Edi mengerti? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah yang dilakukan Allah di Gunung Sinai Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan Allah kepada umat Israel. Seperti itulah hubungan Israel dengan Tuhan. Setelah mengikat janji layaknya sebuah pernikahan di Gunung Sinai, Musa, 10 hukum Taurat itu diberikan bukan untuk peraturan Bapak Ibu. Itu sebagai pengikat janji. Janji apa Bapak Ibu? Janji bahwa Allah akan mengasihi, Allah akan menyertai, bahwa Allah akan menolong, bahwa Allah akan hidup di tengah-tengah mereka apapun yang terjadi. Itu janjinya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bersumpah, saya bersedia. Dan Israel pun berkata sebenarnya waktu itu mereka menerima hukum Taurat, aku juga bersedia. Tetapi apa yang dilakukan Bapak Ibu? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa sih artinya itu? Sama aja istri saya ngomong gini sama istri saya, yang jangan selingkuh ya. Tuhan ngomong begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu bukan kalimat perintah supaya mereka itu selingkuh Bapak Ibu. Tetapi dengan ngomong jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Tuhan ingin ngomong bahwa aku adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu, Allah yang akan terus bersama-sama dengan kau apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Jadi itu adalah prinsipnya Tuhan, bahwa Tuhan bukan hanya menuntut, tapi itu komitmennya Allah, bahwa Allah ingin menunjukkan kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya, dan janji itu tidak akan pernah batal Bapak Ibu. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Itu kitab Bilangan. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Ketika Tuhan pagi-pagi ngirimin mereka manna, ngasih sarapan sebagai seorang suami, terus ngurusin mereka kalau siang ditudungin dengan tiang awan, kalau malam gelap kedinginan mereka dikasih tiang api seperti seorang suami. Terus ada musuh-musuh mereka dilindungi. Tetapi apa? Mereka memberontak, mereka selingkuh dengan dewa-dewa, mereka terus mengancam Tuhan, mereka terus menyangkal Tuhan, mereka terus gak percaya kepada Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu jadi suami seperti ini, lihat istrinya tiap hari selingkuh, apa gak muntap Bapak Ibu? Paham maksudnya? Tidak heran kalau Allah begitu marah. Aku tuh gak bisa meninggalkanmu, tapi kenapa kamu gak setia kepadaku? Aku sudah terikat sama janjiku, dan aku gak mungkin mengingkari janjiku. Tetapi apa yang kamu lakukan di hadapanku? Kamu selingkuh dengan perempuan lain, kamu memberontak kepada saya setiap hari. Itulah mengapa Bapak Ibu, Allah langsung sikat mereka, hukum mereka. Karena saking cintanya Tuhan sama mereka. Loh Pak Winardi, kenapa itu gak terjadi di kitab Keluaran? Tidak Bapak Ibu, karena di kitab Keluaran Tuhan belum mengikat janji sama mereka. Paham sampai sini? Perjanjian dengan umat Israel terjadi di akhir-akhir kitab Keluaran menjelang kitab Bilangan Bapak Ibu. Itulah mengapa di kitab Bilangan Allah gak segan-segan untuk menghancurkan mereka, untuk menghukum mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah dalam Bilangan ini Allah tidak segan-segan menghukum, mendisiplin umatnya. Karena mereka memberontak Bapak Ibu, karena mereka melawan, karena mereka menyembah Baal-Baal dan lain sebagainya. Tidak lain adalah apa? Wujud dari ketidakpercayaan mereka kepada sang suami, kepada Allah mereka sendiri. Itulah mengapa Allah begitu menuntut iman dan kepercayaan yang kokoh kepada umat Israel.
Mengapa Allah begitu menuntut umatnya untuk memiliki iman yang kokoh? Karena dua hal ini Bapak Ibu. Karena Allah senantiasa memelihara. Rencana Allah tidak mungkin gagal dalam hidup umat Israel. Bapak Ibu, apa masalah saudara hari ini? Adakah saudara yang sudah mulai tidak beriman kepada Tuhan dan meragukan bahwa seolah-olah kayaknya Tuhan gak bekerja lagi dalam hidup saya? Kitab Bilangan dengan jelas dan clear Bapak Ibu. Dia ingin menunjukkan bahwa apapun keadaan kita, Allah berjanji akan senantiasa memelihara hidup saudara dan saya. Yang kedua, rencana Allah tidak mungkin gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Siapa yang merasa seolah-olah, wah kayaknya Pak Winardi hidup saya begini-begini saja. Bapak Ibu, ada seorang anak muda kemarin datang, seorang influencer Instagram rohani. Pengikutnya adalah jutaan orang Bapak Ibu. Dia bikin pembacaan Alkitab jutaan orang. Dia sering diundang sama Christopher Tapi Heru dan lain sebagainya. Tapi dia datang sama saya. Dia cemas masalah pasangan hidupnya. Kak Winardi, saya sudah umur sekian. Bagaimana dengan pasangan hidup saya? Saya cuma bilang, kamu akan mengorbankan keinginan kamu, atau kamu tetap percaya bahwa janji Allah tidak pernah gagal dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, beberapa hari sebelumnya ternyata dia mimpi Bapak Ibu. Di tengah-tengah doanya yang belum datang jodohnya itu. Dia mimpi Bapak Ibu. Apa yang mimpinya itu? Dia tiba-tiba membawa 10 angpau Bapak Ibu. 10 angpau diberikan sama orang-orang. Terus dia senangnya luar biasa. Kenapa kamu senang? Iya Kak Winardi, aku tahu artinya mimpi saya. Kenapa? Aku kan belum nikah Kak. Tetapi angpau itu kan hanya diberikan sama orang yang sudah nikah. Dan lagian itu 10 loh Kak. Bukan cuma 2. 100 maksudnya, 100. Bukan cuma 20, 50, tapi 100 angpau. Apa artinya Kak? Tuhan bukan hanya memberkati kamu nanti. Tetapi Tuhan akan membuat hidup kamu maksimal dengan pasangan hidup kamu. Artinya di tengah-tengah gak ada jawaban. Tuhan memberikan penghiburan bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Ini garis besar kita pulangan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan dikira Tuhan hanya fokus saja tentang sorga Bapak Ibu. Jangan dipikir Tuhan itu hanya kepingin kita selamat di sorga saja. Tidak Bapak Ibu. Tuhan juga mau memelihara kita di dunia ini Bapak Ibu. Supaya kita semakin terus mencintai Tuhan. Saya nggak ngomong bahwa kesulitan kita akan berakhir, tidak Bapak Ibu. Tetapi dalam kesulitan itu, dalam persoalan, dalam pergumulan saudara, saudara akan melihat tangan Tuhan yang kuat dan perkasa Bapak Ibu. Amin saudaraku. Karena kita Bilangan mengajarkan bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal. Buktinya apa? Mereka yang gak percaya dilenyapkan, diganti dengan angkatan yang baru. Supaya apa? Supaya janji Tuhan terus tercapai. Gak peduli bagaimanapun kelakuanmu, rencanaku tidak mungkin gagal. Ada di sini yang pernah mendapat sebuah janji Tuhan. Ada seorang anak muda Bapak Ibu, waktu itu umur 17 tahun Bapak Ibu. 18 tahun tepatnya. Anak muda itu Bapak Ibu cinta Tuhan pada waktu itu. Anaknya orang miskin, tidak punya harta yang mewah. Bahkan karena waktu itu krisis moneter tahun 99 Bapak Ibu, goncang ekonomi dan lain sebagainya. Hampir drop out sekolah Bapak Ibu. Hampir gak punya masa depan. Teman-temannya kalau dia ke gereja, teman-temannya ngomongin kuliah, ngomongin bisnis, dia minder Bapak Ibu. Karena gak ada apa-apa. Tapi di tengah-tengah kesulitannya itu tiba-tiba ketika di dalam doa, Tuhan berjanji sama dia. Anakku, aku akan memakai engkau menjadi hambaku. Wah, anak itu bersemangat Bapak Ibu. Wah, ingin mengejar apa yang Tuhan cita-citakan itu. Tetapi boro-boro ketika dia bilang sama mamanya, Mama, aku mau sekolah Alkitab. Kamu mau makan apa sekolah Alkitab? Makan batu aja mahal 1 truk. Wah, akhirnya gak bisa Bapak Ibu. Akhirnya anak itu putus asa, semakin terluntah-luntah hidupnya. Bahkan janji Tuhan yang pernah dikatakan di dalam kehidupannya, dia sudah gak berpikir lagi Bapak Ibu. Mungkin Tuhan berbohong, mungkin Tuhan lupa, atau mungkin saya bukan orang yang tepat untuk janji itu.
Akhirnya dia menjalani hidupnya di luar janji Bapak Ibu. Dia mulai hidup biasa saja, gak sungguh-sungguh. Akhirnya dia pergi ke sebuah kota besar Bapak Ibu, bekerja sekuler dan lain sebagainya. Dia mulai bekerja di sebuah perusahaan, sudah gak kepikir janji lagi Bapak Ibu. Akhirnya dia ketemu seorang perempuan, anaknya hamba Tuhan, dia menikah Bapak Ibu. Di situ dia mulai beberapa orang datang sama dia. Anak itu kemudian membuat sebuah persekutuan. Akhirnya banyak orang yang berdatangan. Anak itu tergerak untuk terus mendevelop dirinya. Akhirnya dia sekolah Alkitab. Akhirnya dia bertemu sebuah gereja dan seorang pendeta, ditasbihkan sebagai seorang pendeta. Akhirnya dia sekolah teologi dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Persis seperti apa yang Tuhan janjikan. Dan anak muda itu adalah orang yang berdiri di hadapan saudara hari ini. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu. Jadi apa Pak Winardi maksudnya kita harus hidup dengan iman yang kokoh. Saya membaca sebuah buku. Saya suka sekali tulisannya dengan Pak Eka Dharma Putra Bapak Ibu. Saya punya banyak buku-bukunya Bapak Ibu. Saya membaca dia berkata seperti ini. Iman adalah respon yang berasal dari relung hati yang terdalam. Terhadap sesuatu yang paling kita yakini. Sebagai yang paling berharga dan yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Iman bukan hanya sekedar percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Tetapi percaya bahwa apa yang saudara yakini itu adalah yang paling berharga. Tidak ada yang lain. Dan yang paling menentukan hidupmu di dunia ini. Bahkan sampai nanti, sampai kekekalan dan sampai selama-lamanya. Jadi apa itu hidup tanpa iman? Secara sederhana, hidup tanpa iman adalah saudara boleh saja memiliki keyakinan masa depan saudara. Saudara boleh yakin tentang keluarga saudara. Tetapi jika saudara begitu yakin akan sampai ke tujuan hidup saudara. Karena saudara memiliki tabungan, karena saudara memiliki asuransi kesehatan, karena saudara merasa yakin hidup saudara aman, karena saudara memiliki posisi yang bagus di pekerjaan, memiliki bisnis yang oke, karena saudara memiliki suami yang cakep, istri yang cantik, karena saudara merasa hidupmu baik-baik saja, karena saudara memiliki anak-anak yang peduli, kamu merasa hidupmu baik-baik saja dan akan aman. Kalau kamu memiliki klien, memiliki teman, memiliki sahabat yang dapat diandalkan, saudara sedang tidak hidup dalam iman. Paham? Karena hanya Tuhan yang menentukan hidup kita. Bukan semuanya itu. Jadi sekalipun Bapak Ibu, hari ini, kalau kita sedang memiliki, apa yang Anda miliki hari ini? Kekayaan, harta, popularitas, jabatan, tabungan, investasi, anak-anak, keluarga yang manis. Saudara boleh saja merasa aman dengan itu semua. Tetapi keyakinan terdalam kita haruslah berkata bahwa Tuhanlah yang paling menentukan hidup kita. Bukan yang lainnya. Bahwa Tuhanlah yang akan membawa saya ke sana. Bukan semuanya itu. Tidak heran Bapak Ibu, sekalipun kita bilangan ini banyak keluh kesah, penderitaan dan hukuman. Tapi kalau di dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu, kita bilangan itu diawali dengan kata Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengawali semuanya. Kalau Tuhan yang mengawali, Dia akan menyertai, Dia akan menolong, Dia akan memberkati, Dia akan memelihara hidup saudara dan saya. Keren ya kita bilangan. Mari kita bertanya Bapak Ibu hari-hari ini, pagi hari ini. Benarkah Pak Winardi bahwa perasaan aman saya, perasaan damai saya tentang hidup ini, perasaan saya baik-baik saja akan hidup saya ini, yang saya miliki saat ini, saya benar-benar yakin bahwa Tuhanlah yang paling menentukan atau yang lainnya? Coba tanyakan sama diri kita hari ini. Saya sadar Bapak Ibu kita punya persediaan tabungan, ya kan? Ada makanan di lemari es, ada investasi kesehatan, BPJS, ada apa lagi? Ada anak-anak yang manis, usaha yang lancar, pekerjaan posisi dan jabatan yang bagus. Sedikit banyak itu akan membuat kita aman, benar? Santailah, tenang, aman masa depan. Ya Bapak Ibu kan? Tetapi Bapak Ibu, saya nggak salah bahwa semua itu harus dibuang supaya kita percaya sama Tuhan. Tidak. Seandainya itu hilang Bapak Ibu, sedikit banyak pasti kita akan gelisah. Siapa sih yang senang kehilangan harta? Siapa sih yang pernah senang ditabrak? Saya pernah Bapak Ibu ngumpulin duit pelan-pelan, nabung buat beli handphone. Tiba-tiba pas ke kantor mobil saya ditabrak orang Bapak Ibu, hancur. Ludes semua tabungan. Tiba-tiba saja musibah.
tiba-tiba saja kehilangan, tiba-tiba saja kita berduka. Ya pasti kita kecewalah Bapak Ibu. Membuktikan bahwa kita memiliki iman yang kokoh itu penting di dalam diri kita. Yang paling dalam harusnya ada ketenangan batin yang luar biasa. Sekalipun semua musibah itu terjadi dan kita harus berkata, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menyertai saya. Tuhan pasti memelihara hidup saya. Dan memang itu pasti Bapak Ibu. Karena itulah kitab Bilangan diberitakan kepada kita pagi hari ini. Mari kita koreksi hati kita Bapak Ibu hari ini. Bukankah hari ini seperti padang gurun buat kita? Istri saya kemarin diajak teman saya mau bisnis dagang Bapak Ibu. Sampai dia rela pergi ke Cina kemarin. Pas pulang tahu-tahu berita bakal naik pajaknya 200%. Teman saya yang di Tanah Abang Bapak Ibu berapa minggu kemarin ketakutan. Berapa Bapak dia ngeluh, Kak aku gak jualan. Katanya ada rahasia digerebek di mana-mana. Banyak komplain dalam hati kita, pemerintah gimana sih? Ini gimana sih? Banyak kita ngeluh Bapak Ibu. Hari ini seperti padang gurun bagi kita. Semuanya serba gak jelas. Bahkan Bapak Ibu tahu, dunia hari ini sedang bersiap-siap untuk perang dunia ketiga Bapak Ibu. Kalau sampai itu terjadi Bapak Ibu, semuanya pasti kolaps Bapak Ibu, termasuk Indonesia. Jangan dipikir kita dalam keadaan yang enak-enak loh Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berdoa untuk damai sejahtera negeri ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ke depan tidak akan semakin baik. Itu jelas dan firm. Kalau saudara gak punya iman yang kokoh, saudara akan binasa dalam dunia ini. Banyak kehidupan kita yang baik dan porak-poranda. Tetapi respon kita sebenarnya menunjukkan hari-hari ini. Kita memiliki iman yang kokoh atau tidak. Benar? Hari-hari ini justru pengujian buat kita Bapak Ibu. Benar gak saya pilih iman yang kokoh? Orang yang memiliki iman yang kokoh, ciri-cirinya sederhana Bapak Ibu. Yang pertama dia pasti gak gampang panik ketika dia mengalami musibah dan goncangan hidup. Orang memiliki iman yang kokoh pasti gak gampang ngomel dan marah-marah. Benar Bapak Ibu? Gak ada uang marah, gak ada makanan marah, gak bisa bayar cicilan marah, gak bisa jalan-jalan marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit. Sampai anak-anak nyanyi di rumah, ku takut apa ku marah. Persis seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Kalau saudara seperti terus setiap hari, siap-siaplah didisiplin Tuhan. Saudaraku, bukankah saudara dan saya memiliki perjanjian yang lebih kuat daripada Bilangan orang Israel dan Tuhan? Perjanjian kita dimateraikan oleh Roh Kudus Bapak Ibu dengan kematian Kristus di kayu salib. Kalau perjanjian lama Allah begitu setianya, apalagi kita hari-hari ini Bapak Ibu. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti menyertai saudara. Tuhan bukan lagi tinggal di dalam bait-bait, di dalam gedung-gedung, dalam kemah-kemah. Sejak perjanjian baru, Tuhan sudah berkomitmen untuk tinggal dalam hati kita. Haleluya. Yesus Kristus yang kita punya Bapak Ibu. Bukankah itu sebenarnya membuat kita lebih kokoh lagi iman kita. Lebih kuat lagi menghadapi hidup ini. Karena Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Dan Tuhan ada di situ Bapak Ibu. Bukannya sekedar membuat saudara hidupnya diberkati. Tuhan ingin sesuatu yang lebih besar daripada itu Bapak Ibu. Itulah mengapa saya dan teman-teman terus bergerak. Kita jangkau jiwa-jiwa. Kita jangkau jiwa-jiwa. Bahkan beberapa hari kemarin Bapak Ibu, saya sampai ngusir setan Bapak Ibu lewat telepon Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah gak ngusir setan lewat telepon? Oh, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saya ngusir setan lewat telepon. Tuhan Yesus belum pernah ngusir setan lewat telepon. Enggak, itu bercanda. Artinya Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan hidup saudara. Tetapi Tuhan ingin memakai saudara dan saya jauh lebih besar daripada apa yang saudara pikirkan dan bayangkan Bapak Ibu. Saya selalu punya harapan ada potensi yang besar dimanapun kita bersekutu. Termasuk di gereja ini Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Saya mengawali persekutuan dengan 5 orang dan 3 orang Bapak Ibu. Tuhan hadir di setiap kita beribadah. Percayalah. Tuhan kita hebat dan besar Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu, di
di Markus 4 ayat 35 nanti kalau kita baca Bapak Ibu, di sana dikisahkan apa Bapak Ibu? Reaksinya para murid ketika mereka naik di atas kapal, terus dihantam gelombang, ada Tuhan Yesus di dalamnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih ingat ceritanya ya? Apa yang dikatakan murid-murid sama Tuhan Yesus? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan Yesus jawab apa? Enggak, dia enggak jawab apa-apa. Dia tunggu situasi tenang. Dia redakan itu. Baru setelah semuanya tenang, Tuhan langsung menegur mereka dengan keras. Itu bahasa Yunani itu negur dengan keras, bukan hanya ngomong Bapak Ibu. Apa tegurannya Tuhan Yesus? Ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara jadi murid-murid di kapal itu, salah nggak kalau mereka panik? Salah nggak kalau mereka takut? Salah nggak kalau mereka gelisah? Enggak kan? Tapi toh, sekalipun mereka gelisah, takut dan panik, yang mau ditanyakan Tuhan sama kita, sama mereka itu gini loh. Iya, kamu boleh panik. Terus kalau kamu panik dan gak percaya seperti itu, maksud saya, kehadiran saya di perahu ini loh, apa artinya buat kamu? Apa bedanya kamu dengan orang-orang di sana? Apa arti kehadiranku di dalam hidup saudara dan saya? Paham? Hari ini pun kalau Bapak Ibu begitu takut akan hidup ini, begitu cemas, Tuhan Yesus akan mengatakan, menegur kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu gak percaya? Apa artinya kehadiranku selama ini dalam kehidupanmu? Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, saya mau tanya hari ini. Semenjak Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus dalam hati, ada gak sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita? Ada gak? Berubah Pak Winardi, tambah marah-marah, tambah pelit, tambah menjengkelkan, tambah ngamuan, tambah males. Itu berubah gak ya? Berubah, tapi bukan berubah seperti itu. Ketika engkau percaya sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang berubah karaktermu dalam kehidupanmu. Seseorang yang paling bisa menilai perubahan kehidupan kita tidak ada lain orang yang paling dekat sama kita. Siapa itu? Suami atau istri. Coba tanyakan sama suamimu atau istrimu, yang aku ada yang berubah enggak? Teman saya tanya, Pak Winardi, sejak pacaran sampai hari ini istrinya berubah enggak? Berubah. Apa berubah? Perubahannya ini. Kalau dulu dia minta uang sama saya, tapi setelah menikah saya minta uang sama dia. Kenapa? Karena duit saya diambil dia semua. Sedih, bukan itu Bapak Ibu, tetapi perubahan karakter Bapak Ibu. Perubahan karakter dalam kehidupan kita. Kalau saudara orang percaya sama Tuhan, saudara pasti sabar menanggung hidup ini. Kenapa? Karena tahu rencana Tuhan gak mungkin gagal. Kalau saudara dimaki orang, saudara akan tenang. Kenapa? Karena Tuhan percaya dia berdaulat dan berkuasa. Ketika saudara gak ada bisnisnya lagi macet, saudara tetap percaya, tenang. Kenapa? Tuhan pasti menolong dan membuka jalan. Ketika gak ada lagi jalan keluar, saudara akan pasti tahu bahwa Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang lain. Tenang. Itu maksudnya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, iman bukanlah yakin bahwa kita pasti mendapatkan yang kita inginkan. Tetapi percaya bahwa Allah pasti memberikan yang kita butuhkan. Iman bukanlah bahwa Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita doakan. Tetapi percaya bahwa Allah pasti yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Karena menurut pengalaman saya Bapak Ibu, menjadi orang Kristen dan melayani Tuhan, hanya ada satu doa yang paling cepat dan pasti dikabulkan Tuhan. Apa itu? Doa makan Bapak Ibu. Habis makan, habis doa langsung makan. Apalagi kalau doanya Tuhan berkatilah Pak Gembala, langsung bisa menentukan siapa yang akan bayar makanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman bukanlah yakin bahwa hidup kita pasti mulus-mulus saja. Tetapi percaya bahwa Allah pasti menggenapkan janjinya. Sekalipun saudara dan saya nggak pernah melihat janji seperti Abraham.
bintang-bintang di langit. Suatu ketika saya camping sama anak saya yang pertama Bapak Ibu. Wah, saya terbangun jam 2 pagi. Langsung saya bangunin anak saya, Karis. Kenapa? Pas papa buka mata, papa langsung lihat bintang-bintang bertaburan. Apa artinya Karis? Anak saya langsung jawab, Papa, kita dapat janji seperti Abraham. Bukan. Pas papa buka mata, langsung papa lihat bintang-bintang. Apa artinya? Kita harus punya iman yang kokoh Papa. Bukan. Dengerin baik-baik. Pas papa buka mata, papa langsung lihat bintang-bintang. Artinya apa? Tidak paut apa? Artinya tenda kita hilang, dicuri orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman bukanlah yakin bahwa saudara pasti meraih cita-cita dan keinginan kita. Tetapi yakin bahwa Tuhan akan menggenapkan rencananya di dalam kehidupan kita. Amin. Iman bukanlah yakin bahwa kita tidak mungkin terkena sakit penyakit atau kecelakaan Bapak Ibu. Tetapi percaya bahwa Allah selalu menyertai ketika kita melewati semua malapetaka itu. Iman bukanlah yakin bahwa kita tidak akan mengalami kesusahan. Tetapi percaya bahwa Allah pasti memberikan penghiburan kepada kita. Iman bukanlah yakin bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Tetapi percaya bahwa pasti Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya ingin bersaksi Bapak Ibu. Istri saya itu orang yang biasa saja Bapak Ibu. Tetapi orang biasa saja itu sampai dia bisa menjadi kepala sekolah Bapak Ibu. Nilai matematikanya itu jeblok Bapak Ibu. Nggak pinter sama sekali. Kalau di rumah pelajaran matematika, papa, jangan ke mama. Tapi Tuhan bawa sampai di situ. Suatu saat Bapak Ibu, ketika ada datang mentor dari Amerika di sekolahnya dia, ketika ada kepala sekolah lain dari Filipina datang, waktu itu diadakan kompetisi Bapak Ibu. Istri saya langsung mundur, dia nggak percaya diri. Kenapa? Dia bilang sama saya, yang aku nggak mau ikut. Kenapa? Aku pasti gagal. Loh kok kamu bilang begitu? Karena backgroundnya dia, sejak SD Bapak Ibu, dia adalah orang yang selalu gagal dalam berprestasi, dalam pertandingan, dalam perlombaan. Dia memiliki trauma yang sangat kuat bahwa kalau dia bertanding, berkompetisi dan apapun dia pasti gagal. Dia nggak mau. Tapi saya, ya sudah kamu berdoa saja. Bener nggak Tuhan suruh kamu? Dia berdoa, akhirnya Roh Kudus meyakinkan dia ikut. Ternyata Bapak Ibu tahu, di kompetisi pertama dia diadu sama guru-guru yang lain, kepala sekolah lain, dia menang Bapak Ibu. Kedua menang, ketiga menang. Sampai akhirnya di kompetisi final, itu semua skor di pertandingan pertama sampai terakhir diumumkan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri saya kalah. Dia langsung pulang gak bicara sama saya. Saya ada apa ini kok aneh, sedih. Kata buka pintu dia berdoa, dia nangis gitu. Saya masuk kamar, saya peluk dia, kenapa? Dia ngomong gini, aku kan sudah bilang dari awal, aku pasti gagal. Ya. Terus besoknya Bapak Ibu, kita pelayanan pemuda Bapak Ibu. Saya lagi sharing firman Tuhan, dia main musik. Ketika dia main musik Bapak Ibu, Roh Kudus bicara sama dia. Nak, kamu gagal ya gitu. Iya Tuhan, udah tahu nanya. Kamu gagal ya. Terus Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Yohan, aku tahu teman-temanmu itu pintar. Aku tahu mereka itu hebat. Mereka memang layak mendapatkan itu. Karena mereka memang pintar. Karena mereka memang berpotensi. Karena mereka berprestasi. Aku tahu kamu gak pintar seperti mereka. Tapi dengar. One day, suatu saat, aku akan bawa kamu ke sana. Bukan karena kepandaianmu. Tapi karena namaku. Dia sukacita Bapak Ibu. Itu berapa tahun yang lalu. Sampai hari ini kemarin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan katakan itu digenapi Bapak Ibu. Semua guru-guru itu drop semua Bapak Ibu. Sampai ketika istri saya mau keluar, sampai resign, itu ditawari gaji berkali-kali lipat. Sampai enggak jadi berkepala sekolah lagi Bapak Ibu. Sampai mau jadi pengurus yayasan dan lain sebagainya. Sampai ngotot-ngotot. Apa yang Tuhan bilang bertahun-tahun yang lalu digenapi. Bukan karena namaku. Aku yang akan membawa kamu ke sana. Karena itulah
Tuhan menuntun umatnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang menegur kami, firman Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami Tuhan, untuk terus teguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini kami datang kepadamu, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Terkadang kami sering lalai Tuhan, terkadang kami sudah meragukan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami dikuatkan kembali. Ternyata Engkau adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sudah diberkati Tuhan. Berkata bersama saya, haleluya. Amin. Shalom.